Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ingkang kula hormati dumateng sedaya pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas, ugi sedaya jamaah Bapak dan Ibu Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kula panjenengan saged ketemu kembali dalam rangka sami-sami untuk thalabul ilmi kangsu kawruh sedaya kula bisa mengamalkan ilmu serta bisa untuk saling bertukar pikiran. Terus ilmu ingkang dipun pelajari mriki niki termasuk ilmu fikih. Fikih niku artosipun memahami. Terus kula panjenengan dalam rangka memahami nopo ingkang sampun dilakoni, sampun dilampahi supados tambah ngertos. Mila fikih niku sifatnya adalah barang jadi. Jadi ibaratnya nek kula panjenengan mau makan itu ini sudah berupa nasi pecel, nasi rawon. Itu adalah barang jadi. Siap makan. Pada dasarnya seluruh kajian yang ada dalam fikih ini aslinipun saking Al-Quran dan hadis. Sumberipun sami sedaya umat Islam niku asalnya dari Al-Quran dan hadis, ataupun dawuh-dawuhipun Kanjeng Nabi. Cuma dikarenakan kula panjenengan ini kalau langsung Al-Quran kok kadang maca ya salah-salah. Nggih, napa malih memahami tafsir-tafsire. Hadis ki ngoten, maka lebih praktis. Wong sakniki niku nek pun masak dhewe wabah. Ya, ibu-ibu. Masih seneng masak ta mboten ibu-ibu ae. Bek senengane gojek kan. Praktis wangel-angel ayo Bu budal ning perapatan. Lah ngoten nggih. Praktis niki bayar nggih pun mboten usah nggowo receh-receh, nggowo apik, tinggal iuris crek beres ya. Sebab praktis. Sama halnya fikih yang kita pelajari ini dalam rangka untuk lebih memudahkan. Maka ketika kita belajar fikih niki sejatosipun untuk lebih memudahkan. Kalau nanti seperti apa kajian-kajian fikih niki hadise nopo ki wonten kitab namine niku Fathul Qarib, membahas masalah fikih. Niku wonten ten ngandhape niku rujukan-rujukan Al-Qur'annya mana, hadisnya mana. Dados semua yang ditulis oleh para ulama itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, bila kula panjenengan belajar fikih niki tinggal mengamalkan ya nopo yang kula panjenengan lakukan ini sesuai dengan dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados ngaos ngeten niki termasuk sunah Kanjeng Nabi. Lho napa? Apa
Kanjeng Nabi riyin kenten pengaosan nggih. Panjenengan yang nantos berangkat haji atau umroh tatkalane terrawuh nggih. Teng mriku niku wonten pelataran alit sing wonten batasane niku setengah. Nah, celake raudhah di dalam Masjid Nabawi. Itu ada pelataran yang dulu dibuat oleh pengawas Kanjeng Nabi. Terus riyen niku Kanjeng Nabi nggih kadang maos ten lebete masjid, kadang ten emperane masjid. Lah niku ten emperane masjid sekarang masih diabadikan, ada pagernya 1 meter atau setengah meter nih, sak meter kok, boten sampai 1 meter. Setengah meter pula paling 60 sentian. Nah, di situ pelataran Masjid Nabawi yang dulu sering juga digunakan oleh Kanjeng Nabi ketika mengaji dengan para sahabatnya. Jadi kados riyen niku zamane Kanjeng Nabi tasik sugeng, setelah sholat itu juga sahabat-sahabat Nabi ada yang tidak pulang. Jadi mboten wangsul nggih. Harus panjenengan ngeten niku. Nah, cuman nek bentene zaman riyen niku keranten napa sing dipiraken Kanjeng Nabi itu adalah merupakan petua-petua dados enten sing mlebet Islamnya sebentar tetapi hadisnya itu banyak riwayatnya. Kados sahabat Abi Hurairah niku namung ketemu Kanjeng Nabi tidak lama, tapi karena memang Kanjeng Abi Hurairah niku ketika bertemu dengan Kanjeng Nabi niku selalu mendampingi Kanjeng Nabi tindak ten pundi niku nderekaken mawon, makane botol catatan dan ditulis. Sementara sahabat yang lain, Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, Sayyidina Ali, itu kok kenapa sedikit? Ya karena sudah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi sesuai dengan posnya masing-masing. Nek lindune sahabat sing selalu mendampingi Kanjeng Nabi niku kata terus sing kata hadis niku nggih pancen setiap waktu mendampingi Kanjeng Nabi. Mila hadis-hadis yang memang sudah kualitas hadisnya sae kemudian didadosaken Imam Bukhari, Imam Muslim itu dicatat hadisnya yang kemudian dikumpulkan, nama kitabnya adalah kitab Bukhari dan kitab Muslim, kitab Sahih. Nah, maka ulama sepakat ashahul kutub ba'dal Qur'ani wal hadis. Ba'dal Qur'ani kitabu Sahihu Bukhari wa Muslim. Jadi kitab yang lebih sahih setelah Al-Qur'an yang autentikannya itu masih tingkat tinggi setelah Al-Qur'an, yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kitab Sahih niku sudah sepakat ulama. Nah, setelah kitab itu dikarang, ditulis, kemudian tapi ngeten ngapunten, Imam Bukhari, Imam Muslim niku memang zamannya niku jauh dengan Kanjeng Nabi. Bahkan Imam Syafi'i yang kita kaji niki kira fikih Imam Syafi'i niku hidupnya itu malah sebelum Imam Bukhari hidupnya niku. Jadi makanya Imam Syafi'i niku mboten namel referensinya dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan beliau sendiri niku nggih ada catatan-catatan hadis. Wonten kitabipun yang menerangkan tentang hadisnya itu. Kayak Imam Malik punya kitab Muwatta. Jadi semuanya ini ku gadah kreativitas masing-masing sehingga para imam mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hambali niku nggih landasan dari kitab-kitabnya niku semuanya berdasarkan dari kitab dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mila monggo dados ngaji fikih niki nggih termasuk sami kalih ngaji tentang ilmu Kanjeng Nabi yang berdasarkan dari hadis yang disampaikan oleh para ulama. Pun monggo dilanjutaken materi kang kula wingi nggih. Halaman 25 nggih, terus. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun.
Pada pertemuan bulan yang lalu, kula sampun menerangkan tentang esensi daripada niat. Niat itu di mana, kapan, apa efeknya kalau niat itu salah, sampun kula terangkan. Ini wonten pertanyaan-pertanyaan dan alhamdulillah pertanyaan yang pertemuan perjalanan itu bisa kula jawab. Niki sami. Kalau ada pertanyaan, dan niku saged kula jawab teng mriki. Nek seumpama pertanyaan itu di luar pemahaman kami, nanti insya Allah akan dijawab di lain kesempatan sesuai dengan fikihnya, sesuai dengan referensinya. Jadi boten kula kena semisal di luar kemampuan kami, boten kula jawab. Jadi monggo nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung, boten nopo-nopo, boten usah nanti ngentosi selesai. Kalau ada yang masih dimuskilkan, terutama yang berkaitan dengan materi. Di luar materi yang boten nopo-nopo. Yang penting ojo urusannya masalah duit. Kok masalah urusannya duit dowo soalnya ya. Bon, halaman 25 babnya niku menjelaskan tentang air, al-ma'. Faslun utawi iku fasal suwiji al-ma'u utawi banyu iku qalilun ana kalane banyu kang sithik wa kasirun lan ana kalane banyu kang akeh. Pada penjelasan kali ini berkaitan dengan masalah alat untuk bersuci. Sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang bagaimana caranya berwudu. Saderenge masih masalah wudu. Karena wudu itu erat kaitannya dengan air, maka seperti apa air yang cukup untuk berwudu? Sama halnya dulu sebelum membahas tentang wudu, ada bahas tentang masalah hajar, batu, alat untuk istinja, bersuci selain dengan menggunakan air. Sebenarnya ada selain batu dan air yang mungkin sebenarnya mestinya penjelasan ini dikatutakan saderenge. Ini penting nih kalau jelasan. Ternyata nopo saderenge bahas masalah air. Mungkin panjenengan sudah pernah mengalami dan mempraktekkan, tapi yang nopo cocok kadereng sesuai dengan fikih itu, yaitu bersuci dengan menggunakan tisu. Oke, tisu lah sering ya didamel bersuci, terutama kamar mandi, toilet yang tidak ada airnya, bahkan yang disediakan tisu. Ya nopo tisu niku termasuk kategori yang bisa mensucikan atau tidak? Nek ten kitab niki dereng ngeten. Karena napa? Zamane kiyaine ngarang kitab niki, nulis kitab niki dereng ngeten tisu. Entene batu. Keraton omahe nggih dikelilingi dengan batu. Maka itu cara untuk bersuci. Lah perkembangan zaman ternyata tisu dan bahkan matahari ngapunten itu juga alat untuk mensucikan. Maka ini kalau singgung sedikit sebelum bahas masalah air. Barangkali nanti nak bahas keri-keri setelah kelalen, mumpung kalau kasih nyantol ya. Tisu itu bisa untuk dibuat bersuci, tetapi dengan beberapa catatan. Sebenarnya tisu ini masuk kategorinya bab menerangkan tentang bersuci dengan menggunakan batu. Tetapi kalau tisunya hanya di selembaran, tisu lembaran nih, maka niku kurang mencukupi untuk bersuci. Kalau hanya untuk menghilangkan cukup. Contoh, semisal ibu-ibu tatkalane berseni popoke anake niku nggih, tatkalane ngenging sipatasi bayi ngoten biasanya ndamel tisu riyin. Pertamane niku ndamel tisu basah, terus tisu kering. Apakah itu bisa memenuhi persyaratan? Bisa, dengan catatan satu,
tisunya itu menjadi tisu yang kuat. Atau pun kalau tisunya itu hanya lembaran, tidak dilipat, maka tidak bisa kategorinya sebagaimana batu. Kalau yang dijelaskan batu niku kan ketika bisa dibuat peper, dibuat istijmar, dibuat alat bersuci, niku syaratnya keras. Mengecualikan kalau roti mboten angsal dijadikan alat bersuci. Di samping roti niku barang yang mulia karena bisa dimakan, roti niku juga barang yang empuk. Maka kalau tisu memang alat kebersihan, kalau tisunya masih selembaran, niku belum mencukupi. Maka caranya kalau panjenengan pengen bisa bersih dan suci, bukan hanya bersih tapi juga suci, mensucikan baik ketika buang air besar maupun buang air kecil, tisunya itu caranya dilipat-lipat atau dikeruas sehingga apa? Menyebabkan tisu itu menjadi keras. Walaupun sak keras-kerasnya tisu tetap lembek, tapi tujuannya itu biar terisi. Karena apa? Khawatirnya kalau hanya sekedar lembaran, niku bisa tembus dan bisa mengotori yang lain. Niku caranya kalau tisu. Cara prakteknya hampir sama. Artinya kalau kabutan semisal bersucinya dengan menggunakan tisu, tisunya dilipat-lipat, terus dibuang sampai bersih, tidak ada hal yang menempel baik ketika BAB maupun buang air kecil. Nah, kalau tisu ini tidak dibatasi dengan 3 kali. Artosipun selagi masih terasa ada kotorannya harus dibersihkan. Kalau pakai batu itu kan nyapu terus, ini batu, ini batu. Bisa contoh ini batu lah. Nah, ketika ini batu ini ada beberapa pojok, itu bisa digunakan sampai 3 kali satu batu. Nah, ketika tisu cukup dilipat-lipat, kemudian dibersihkan sampai bersih. Niku dengan catatan bisa hilang dan tidak ada bau yang masih tersisa. Tapi pertanyaannya kadang ngapunten sing boten biasa. Mamang biyen. Nggih wong kadang kula kena sepeda pesawat niku wonten tisu tok. Tisu niku boten saged bersihaken. Kula tetap membersihkannya dengan menggunakan air. Tisunya sebagai pemula untuk menghilangkan biar tidak kemana-mana. Tapi selebihnya dibersihkan dengan menggunakan air. Tapi sekali lagi nek panjenengan mantep dan yakin bisa hilang dengan tisu itu, monggo. Walaupun nek menurut kula dengan tisu itu nek kula kadang soalnya ngapunten nek bersih-bersih niku nek celonoan mawon kula niku mboten yakin. Ngapunten kedah, kula cepet celonone. Makanya senengane sarungan, enak nek sarungan ya. Langsung sor ngono. Nggih, karena niku wau. Nggih. Napa nggih? Kula niku mulai dari kecil pun sudah diajari orang tua itu ketika mau ke kamar mandi ganti sarung. Ketika tidur ganti sarung. Karena niku mau antisipasi barangkali kecipratan najis. Ikhtiarlah, hati-hati. Pun niku secuil mau tentang masalah tisu. Nanti kalau ada yang tidak dereng paham, saged dipun-pundhaken. Balik-balik sebagai alat bersihnya, alat pembersih dan alat untuk wudu adalah air. Niki dijelasaken dan kitab ini dijelasakan al-ma'u qalilun wa kasirun. Air itu dibagi 2. Ada kalanya air itu kategorinya sedikit, ada kalanya air itu kategorinya banyak. Tapi yang dimaksud sedikit dan banyaknya air di sini bukan berarti melimpah. Pengertiannya kalau melimpah banyak. Kalau semisal sak cinduk sedikit mboten. Yang dimaksud sedikit dan banyak yang berhubungan ketika kita mau wudu. Maka dijelaskan wa al-qalilu utawi banyu kang kidik iku ma banyu duna kullataini kang kurang rongkolah.
Wal kasiru kullatani, wal kasiru utawi banyu kang akeh iku kullatani rongkulat fa aktsara luwi akeh. Yang dimaksud sedikit dan banyaknya air adalah ketika air itu kurang dari 2 kula. Sebaliknya yang dimaksud air banyak itu adalah ketika air itu lebih dari 2 kula. Pertanyaannya, sakolah rongkolah iku kolahe sapa ngoten ya? Apa dimaksud kolah itu karena memang baknya zaman Kanjeng Nabi, tak zaman sahabat, tak zaman ulama? Maka dalam hal ini satu kolah atau satu bak niku berbeda pendapat, macam-macam pun. Kula ambil yang tengah-tengah tapi valid datanya. Berapa satu kolah itu? Kira-kira kalau panjenengan bikin bak untuk kamar mandi itu minimal kalau satu kolah 30 cm persegi. Kalau 2 kolah berarti 60 cm persegi. Walaupun ada yang mengatakan bisa 50 cm pun, kalau naikkan 60 mohon betul karena ada pendapat yang lebih banyak dari itu. Jadi nek semisal wonten tempat kados jedingan ngoten nggih, itu lebih dari 60 cm persegi, kotak ngoten, lebih dari itu, maka disebut dengan air yang banyak. Itu yang dimaksud air banyak dalam hal itu. Tapi kalau semisal ada tempat timbo ember, yang timbo itu kalau diukur tingginya kurang dari 60 semisal, lebar kanan kirinya kurang dari 60, maka air tersebut kategorinya air sedikit. Teng mriki kamar mandi ini bak-bakan nopo damel nopo? Damel nopo keran. Keran berarti keran kan aman. Tapi panjenengan yang mungkin di dalam rumah, di rumahnya ada bak, ya kadang kan kamar mandi kan pakai bak ya. Nah, maka atau semisal pakainya zaman saniki traso tanopo, jenengan hitung kira-kira kalau diisi itu berapa liter. Nek ten catatan 60 cm itu 60 liter persegi itu kira-kira 200 liter lebih. 200 liter. 60 sama 60. Pokoknya kira-kira 60 semua si sudut 60. Lah itu kategorinya air yang banyak. Pun niki. Terus apa implikasi ini akibatnya kalau sampai sedikit dan banyak? Maka dijelaskan al-qalilu utawi banyu yang kidik, air yang sedikit iku yatanajjasu iso dadi najis biwuqu'in najasati kelawan sebabe najis fi ing dalem qalil. Air yang sedikit tadi niku kalau ada sesuatu yang jatuh di dalam air tersebut, air yang sedikit tadi, semisal enten telek cecek timbo, sak timbo cilik ngoten nggih, yang kurang dari 60 cm muter niku, kok ada telek cecek masuk dalam situ, maka air itu disebut dengan air yang najis, yang mutanajis. Ngapunten, apa sih implikasi ini kok nerangkan masalah ini? Ini hubungannya dengan ketika kita mau wudu. Makanya menawi wonten kamar mandi toilet ngoten nggih, yang itu ada bak dan baknya kecil, maka ketika nanti semisal ngapunten enten cipratane najis ten bak niku, maka air yang kurang dari 2 kolah tadi menjadi air yang najis. Sedayane niku mboten saged dibuat untuk bersuci. Makanya niki kedang katos-katos kula panjenengan ketika mau membuat kamar mandi niku hati-hati.
Nah terus nek wis kadung ku ya napa? Nggih, nek saged bake rada gedhe. Kira-kira niku ukurane wau lebih dari 60 cm dari naiknya kanan kirinya. Supados napa? Nek semisal enten teleke cecel, ada najis yang nyiprat, niku tidak menjadi najis. Ngoten nggih. Wah, timbone cilik tapi krane mancur, mboten napa-napa. Nek krane mancur terus mboten napa-napa. Kados kula panjenengan niki mangke hubungane nggih. Niki mriki tapi mboten dijelaskan. Kalau airnya itu sedikit, maka tidak bisa dibuat wudu di tempat. Tempatnya air niku gede, nggih, semisal timbone ukurane alit, misal 40 cm persegi atau 30 cm persegi alit. Maka ketika kita wudu, mboten angsal wudunya itu di tempat timbo yang kecil tadi. Karena apa? Tempatnya airnya itu sedikit. Air yang sedikit tidak bisa dibuat wudu di tempat. Caranya nopo? Semisal kok enten tuyone gede, kula niku natos mempraktekkan ketika nondampingi jamaah haji atau umroh. Air segini niki termasuk air yang tohir mutohir. Walaupun sudah diolah kena bahan apapun, air niki bisa suci dan mensucikan. Diminum halal, dibuat wudu juga halal. Berarti suci dan mensucikan. Maka dengan air ini kita bisa berwudu. Loh, jarene mau kalau airnya kurang dari 2 kolah gak iso dibuat wudu. Iya, kalau wudunya di tempat. Maksudnya wudu di dalam timbo, yang timbo itu ukurannya kecil, airnya juga sedikit, maka boten angsal wudune niku di tempat niku. Kedai nopo diciduk. Karena airnya kurang memenuhi syarat untuk dijadikan air banyak. Maka caranya dengan ciduk niku wau, utawa kalau semisal pakai gelas niki, kula niku nantos praktek nek semisal air nopo air gelas niku lho ya. Niku biasanya malah telase separuh. Tapi kula omongi niki, kula wanti-wanti, ini digunakan hanya ketika kepepet saja. Ngapunten biasanya kan nek semisal ten haram niku, semisal kalau mau wudu jalannya jauh, wis kadung tengah-tengah Masjidil Haram, kajenge lunga, kok nek wis mlebu maneh mboten saged di tempat yang sama. Untuk kuatos pisah dengan bestinya semisal. Lah maka cara wudunya bisa cari tong sampah, terus ambil air zam-zam buat untuk wudu. Kalau praktekkan cara wudunya, yang wajib-wajib saja bisa. 1 gelas air itu bisa dijadikan untuk wudu. Apalagi kalau segini, ini turun-turun. Nah, sing ngeten niki nggih angsal dipraktekkan, angsal untuk dilakukan, tapi ketika kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi kalau normal, kados teng mriki teng masalah ikhlas tempat wudune kerane kathah wis koyo biasane. Nggih. Kalau zaman dulu kan cara perkembangan Islam kan seperti sekarang. Nggih. Orang-orang dengan agama sudah terbiasa. Nggih. Dulu kan masa kita itu wudu dalam kondisi Bah, nggih. Kemudian kita wudu itu langsung di situ. Nah itu bagaimana kesucian air itu, dan itu mungkin beberapa desa yang sudah lama masih seperti itu. Yeah. Jadi dia kalau sekarang udah pakai kran ya, mayoritas sudah saya pelajari dari dalam di pinggiran, tapi udah lama mungkin terjadi di Papua sana. Gimana di kesucian airnya? Lali wow, dados kalau tempat baknya itu kecil, itu besar. Kalau besar berarti lebih dari 60 cm kotak. Tapi cipratannya masuk. Mboten masalah. Oh, gitu. Jadi cipratannya masuk, wudu di dalam air itu mboten masalah. Sah. Karena apa? Airnya banyak. Nggih. Terus kapunten yang dimaksud mustakmal niki mungkin kembali lagi di bab wudu nggih. Yang dimaksud mustakmal adalah air yang digunakan untuk selesai berwudu. Contoh, kalau pakai wudu pakai air ini misalnya, keluar bojo kita itu wudu
maka ketika jatuh ke bawah, nah niku disebut airnya mustakmal. Atau niku sing penting niku. Berarti kalau ada air walaupun airnya sedikit, kula kobok-kobok ngoten, tapi tidak untuk wudu, maka air tersebut masih tohir mutohir dengan syarat-syaratnya, masih bisa berwudu walaupun airnya sedikit, apalagi airnya banyak. Jadi contoh ngeten, contoh zaman riyin kan kadang boten hanya untuk wudu, wong bak boten zaman kula kadang digawe adus barang, enggak. Nah, kalau tidak niat untuk wudu ya masih sah. Jadi mustakmal niku maksudnya adalah ketika kita sudah memakainya untuk wudu baru mustakmal. Tapi kalau memakainya bukan untuk wudu, belum kategori mustakmal. Balik wau dan pertanyaan, karena bak mandinya bak wudu itu besar. Jadi kalau pas ten pondok niku jedingan niku wageng nyambung bahkan dengan jedingan kamar mandi. Untuk wudu pakainya jeding ngoten. Lah, maka karena itu besar ukurannya, walaupun airnya berubah, walaupun baunya juga berubah, walaupun kena kecipratan najis, karena airnya banyak, maka bisa untuk berwudu dan sah. Ngoten nggih? Lah, yang jadi masalah ngeten iki di sebagian masjid, muga-muga teng mriki mboten. Ada sebagian masjid itu menerapkan untuk pembersihan kaki. Nggih. Kadang-kadang ada nggih, sebelum masuk ke tempat air wudu atau ke toilet, ada genangan air di situ. Nah, niku yang menjadi bahasan. Maka kalau air tersebut ternyata kurang dari 2 kolam, kalau dihitung niku wau kurang sedikit airnya. Kalau ada orang yang ke situ kakinya ada najis dan menapaki tempat jadi kobok yang di bawah kaki tadi, maka sak kobok itu dadi najis. Mangane jangan mudah-mudah damel ngoten niku kalau mboten ngertos fikih. Temriki mboten nggih? Ngaten. Lah, niku kecuali kalau airnya terus mengalir. Jadi kadang ada airnya itu sedikit, di sini ku nek wis wayahe budek tok, akhirnya semuanya menjadi najis. Walaupun kecil tapi kalau airnya terus mengalir atau semisal pakai paralon yang dibolongi ngoten, nah seperti itu, maka itu aman. Itu yang lebih baik. Jadi mboten damel gawe budekan bolong apa kotak terus kira-kira kanggo isuan lah yang sehingga menjaga kesucian niku sulit sekali. Ada beberapa tempat kula kadang pamit teng masjid, waduh banyune kok budak ngeten mboten mengalir, tempatnya kecil. Lah ini bahaya. Kalau semisal itu najis dan ada orang lewat situ keluar masuk dan masuk masjid, maka masjidnya menjadi najis, mudah kena najis. Siapa yang tanggung jawab? Ketua takmir ya. Kena hisab ya ketua takmir. Nggih, makane niku dados kula mawon nggih ketika ndamel jedingan nggih, ndamel nopo kula tunggu. Jangan sampai kalau ten pondok niku nggih, jangan sampai ketika bikin sesuatu itu malah so kadang ngapunten kamar mandi nek zaman riyin kan zaman riyin ketika tiang siram niku napa cipratane keluar itu kan masih biasa nggih, akhirnya ditutupi diunggahkan gede. Niku mboten. Nah sakniki pun ngertos, tukang-tukang niku sampun ngertos nek damel pintu, posisi pintunya itu di bawah lantai yang di depannya, sehingga ketika ada orang mandi di dalam, sederas apapun airnya enggak kecipratan keluar. Soalnya kadang ngoten niku sepele tetapi ngapunten masalah najis itu besok jadi siksa kubur terberat. Jadi kula panjenengan ini termasuk siksa kubur sing terberat niku adalah menjaga kesucian. Niku sing terberat. Bagaimana ketika buang air kecil, mencucikannya niki sesuai dengan tuntutan syariat dan hukum.
makanya ngatus. Jadi ketika bersuci pun kita buru-buru. Kalau memang itu dipandang sarungnya, celananya najis, gini kan. Pun balik-balik ya, masalah air niku wau. Dados yang dimaksud dengan air yang sedikit kalau ada kena najis maka menjadi mutan najis. Mboten saged didamel. Jadi mutan najis niku nggih airnya menjadi najis dan kalau nyiprat atau ada orang sing wesuh ten jadikan kobok niku wau munggah ten masjid jadi najis kabeh. Wa illam yataghayyar senajan to ora owah apa banyu kang kidik walaupun tadi gak kelihatan. Gak kelihatan karena memang yang najis semisal kencing sedikit nempel di situ. Itu tetap mutan najis, terkena najis, tidak boleh dibuat bersuci apalagi. Jadi airnya itu mutan najis, apalagi kalau sudah mutan najis tidak bisa dibuat wudu. Sebaliknya wal ma'u utawi banyu al kasiru kang akeh iku layatanajasu ora dadi owah apa kathir illa idza taghayyara ing angin ing dalem nalikane owah apa tokmu rasane banyu kang akeh aulamu utawa rupane banyu kang akeh aurihu utawa ambune banyu kang akeh. Lah pengertian air yang banyak itu adalah air yang lebih dari 2 kolah tadi, kayak jedingan kobok sing wageng. Kalau nanti ada najis yang masuk maka tidak menjadi najis, kecuali kalau yang masuk itu barang najis dan bisa merubah segalanya, merubah warnanya. Sing berubah niku warna sing najis niku wau, atau rasanya. Semisal enten bak wageng baknya ukuran dileboni arak yang memang dibuat untuk minuman keras kan najis nggih. Minuman keras niku memang najis, tapi ngapunten alkohol yang 100% itu bukan najis. Kadang ngomong iku lho iku alkohol, jarane alkohol itu najis. Alkohol yang najis itu memang dibuat untuk minum khamr, tapi kalau alkohol yang dibuat untuk obat itu mboten najis, mboten napa-napa. Makanya kadang nek semprotan minyak wangi kan campurannya alkohol. Itu mboten napa-napa. Karena apa? Alkoholnya tidak dibuat untuk minum. Jadi betul sepantos. Kadang wong tumbas napa, Pak? Iku minyak wangi. Sing napa? Sing gak ono alkohole. Ya napa saniki minyak wangi sedaya enten alkohole untuk alat untuk iya, untuk mengeluarkannya kan pasti ada alkoholnya walaupun takarannya sedikit. Mboten napa-napa. Pun. Terus kalau najis tadi bisa merubah warnanya baru menjadi barang yang najis kalau airnya banyak. Atau rasanya berubah atau baunya juga berubah. Tapi kalau yang mencampuri tadi tidak najis, mboten masalah. Contoh air sungai. Air sungai lah, mestinya kan air itu pertamanya kan bening, terus kecampur dengan tanah. Dadose lah kados coklat-coklat susu ngoten niku. Maka tetap air itu suci. Karena apa? Yang mencampuri itu adalah barang suci. Beda kalau semisal enten kotorannya hewan yang dicairkan sehingga menjadi banyak 10 liter semisal ngoten. Misalnya kotoran hewan, pupuk mestinya untuk menyirami tanaman, tapi dimasukkan dalam bak air yang besar. Baknya besar, tapi akhirnya baunya berubah disebabkan karena perkara najis tadi. Maka air tersebut menjadi air yang kena najis. Karena apa? Rasanya, baunya, atau warnanya berubah. Berarti kalau ada yang merubah air tapi perubahannya tidak karena perkara yang disebut nopo-nopo, kados karena semisal limbah
limbah belum tentu najis, atau karena tanah, boten masalah. Jadi semisal ada air bahan banjir bandang, airnya banyak jenengan tadai ngoten, semisal ngoten untuk wudu boten masalah. Karena apa? Walaupun airnya itu coklat, utawa semisal biasane balongan-balongan tiang zaman sin kan kayak ijo ngoten ya. Nah, karena lumut kan, atau karena semisal daun bambu semisal, akhirnya kan airnya itu menjadi hijau. Itu bukan masalah, karena apa? Yang merubah air warnanya tadi bukan perkara najis, tapi karena daun atau karena lumut, yang dimana lumut ataupun daun itu tidak perkara najis. Bon, sak menter lain ada pertanyaan? Monggo. Nggih, monggo. Saya pernah ngaji masalah wudu. Keran kan suci. Nggih. Setelah itu air yang setelah dibasuhkan itu kan namanya air musta'mal. Betul. Nah ini karena jatuhnya ini, saya pernah hati-hati jangan sampai agak jauh dengan. Jadi jatuhnya air musta'mal ini akhirnya tercakup lagi untuk. Itu sah kan? Nggih, terus. Ngeten. Wau sampun kula terangaken tentang apa yang dimaksud air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah digunakan untuk berwudu. Namanya mustakmal. Jadi kalau ada air sudah digunakan untuk berwudu dan jatuh, niku namanya air mustakmal. Lah, air mustakmal ini tidak boleh dipakai lagi untuk berwudu. Pertanyaannya bagaimana kalau kita berwudu di keran? Yang keran itu airnya mengalir. Nah, secara logika, tetesan air yang nempel ke tangan yang nopo namine yang kulsuran itu akan hilang dan tertindas. Jadi mboten usah kuatos kalau tetesannya itu bercampur dengan air yang kita ambil. Kecuali kalau apunten, semisal contoh ngeten, setelah panjenengan ngambil air terus jenengan taruh di bawahnya, akhirnya ini tercampur dengan yang barang mustakmal. Tapi kalau semisal wudu seperti ini terus ambil, kalaupun ada yang nyepet ke sini kan sudah ganti airnya nih. Karena kan keran itu terus mengalir. Maka boleh. Jadi betul, jadi nggak boleh kalau yang setelah kita pakai dipakai lagi untuk berwudu. Tapi kan kalau sifatnya nyiprat, itu gede, yang untuk menjaga nih daripada nanti nggak sah, lebih baik agak menjauh sedikit. Tapi sebetulnya gini wow, aman. Yang tidak aman itu kalau semisal ngambil air, terus airnya itu panjenengan taruh di bawah muka yang setelah berwudu tadi, yang kemungkinan itu tercampur dengan air yang mustakmal. Tapi kalau semisal airnya panjenengan masih nyadong di sini, sementara keran air itu nyambungnya dengan tower yang towernya lebih dari 2 kolah, bukan masalah. Sama hanya ketika tadi Bapak Eneng kangen wudu di tempat bak yang besar, kan kemungkinan airnya kan jatuh juga. Tapi karena itu airnya banyak, maka nggak masalah. Ngoten nggih? Sampun Bapak nggih. Litune pun monggo. Bareng ada pertanyaan? Nggih, monggo Bang, monggo. Nggih. Air kurang dari 2 kolam. Nggih. Kita mau menggunakan untuk mandi wajib. untuk bukan mandi jenabah, mandi biasa. Mandi biasa. Mandi biasa. Nggih. Kemudian yang jelas percikan mandi itu airnya ada yang kembali ke baknya lagi. Ya. Tidak pengaruh ya, tidak apa-apa ya. Boten masalah. Tapi tidak boleh digunakan untuk mandi jenabah ya. Iya. Jadi bedanya air yang kurang 2 kolam yang kita gunakan untuk mandi biasa tidak apa-apa. Tapi tidak boleh digunakan untuk mandi jenabah. Untuk mandi jenabah harus air yang lebih dari 2 kolam. Itu satu. Yang kedua, yang menyebabkan
yang menyebabkan air kurang dari 2 kolah itu menjadi mustakmal karena dipakai untuk berwudu. Jadi seandainya itu kita menggunakan pakai jibut tadi, jibut. Tapi seandainya ada percikan yang kembali kepada bak itu apa masih disebut mustakmal juga? Kalau digunakan untuk berwudu, akhirnya airnya kan yang dimaksud mustakmalnya yang dipakai yang dimaksud mustakmal itu bekas wudunya itu mustakmal. Kalau itu dipakai lagi, itu nggak boleh. Percikannya wudu itu kembali ke bukan masalah, tidak berbahaya, bukan masalah. Kalau gini Gus, kalau air yang kurang dari 2 kolah tersebut digunakan untuk mandi jenabah, caranya seperti apa? Kurang dari 2 kolah. Ya. Kalau kurang dari 2 kolah, niki ngeten, sama ketika kita wudu. Kalau ada wudu, mau wudu, sampun nggih, cara menggunakan air yang kurang dari 2 kolah untuk jenabah. Sama halnya ketika kita menggunakan air untuk berwudu, airnya itu kurang dari 2 kolah. Maka caranya adalah kita menggunakannya untuk yang wajib-wajib saja. Contoh, kita wudu dulu karena bagi Mbak Bulu contohkan. Sebenarnya ini untuk wudu bisa. Karena wudu itu yang wajib 1 basuhan, maka gunakan 1 basuhan. Nah, maka air tersebut dengan segala kondisinya yang sedikit cukup untuk wudu. Begitu juga ketika ada air yang sedikit untuk jinabat, bagaimana? Yang wajib-wajib juga. Contoh, panjenengan mantu nimbo, sak timbo, rong timbo. Kalau itu dirasa cukup, maka caranya ambil airnya itu dengan siduk, terus kan sunnahnya untuk mandi itu pertama dari atas. Dari atas. Jadi kalau sunnahnya yang banyak, yang normal wudu terlebih dahulu sebelum mandi jinabat niku. Wudu, kemudian sebelumnya membersihkan perkara-perkara yang disuruh. Tapi kalau langsung poinnya mandi, langsung mengalirkan airnya itu sekali terus tapi rata. Jadi cara meratakannya gini, ketika nyeduk seperti ini terus diratakan seperti ini. Diratakan. Itu caranya kalau airnya sedikit. Diratakan. Jadi sunnahnya itu ke kepala, kemudian separuh yang kanan dari atas sampai bawah, kemudian separuh yang kiri dari atas sampai bawah. Kalau itu dirasa cukup, berarti kalau semisal ternyata tak siap nolong timbo, lo dibae boten cukup, ya berarti boten sah. Harus sampai cukup air itu rata. Kan nanti pengertiannya mandi dikit dari bab mandi asline. Kan takmimul badan, meratakan air seluruh badan. Jadi kalau sampai lempitan-lempitannya, kalau semisal di telinga itu sampai kelihatan di luar dikit toh, nggak sampai ke dalam masuk. Sama halnya ketika kula panjenengan wudu dalam keadaan berpuasa. Kan kalau ada air yang masuk ke telinga dengan secara sengaja batal. Atau panjenengan istinsaknya itu secara keras dan masuk ke dalam sengaja batal. Maka ketika semisal ngapunten malam meniku jinabat, ternyata kawanan tangine jam 7, alah durung adus, bisa tetap tidak membatalkan mandinya dengan cara membasuh seluruh tubuh, yang penting jangan masuk ke dalam. Jadi yang wajib dibasuh niku ketika mandi itu yang ketika orang melihat kelihatan, itu yang wajib dibasuh. Tapi kalau sampai dalam bukan wajib. Pun niku nggih. Jadi caranya untuk mandi itu membasuhnya itu ya yang wajib-wajib saja. Kalau airnya sedikit kurang dari 2 kolah. Kalau airnya banyak gampang. Sekaligus nyambung dari pertanyaannya Abah niku wau, niki barangkali niki nanti babnya ada sebenarnya, tapi kalau saya sebentar. Kalau mandi jinabah niku
ngantos. Iki diwanti-wanti kula. Makanya ini kula sampaikan kalau mandi jinabat jangan sampai mandi biasanya itu dicampur dengan mandi biasa. Lek mandi biasa kan digrojoki terus dikasih sabun selesai. Napa hubungannya? Hubungannya dengan air itu bisa mensucikan atau tidak. Sama halnya ngapunten. Enten Pak Mudin, enten Mudin iki. Nah, niku ketika membasuhi jenazah. Niku kula natos ningali. Jadi di awal langsung diniati saya memandikan jenazah ini. Airnya langsung dicampur dengan sabun dan setelah itu tidak diulangi lagi. Maka nopo air yang digunakan untuk mensucikan jenazah niku berarti airnya memang suci. Air sabun itu suci, tapi tidak bisa mensucikan. Ngoten ya. Sabun itu ketika air kena sabun suci, tapi tidak bisa mensucikan. Lah, caranya pripun kalau mandi jinabah atau memandikan jenazah niku? Caranya ya mandi biasa saja terlebih dahulu, pakai sabun, pakai sampo, pakai apapun. Setelah hilang semua kotorannya ataupun sabunnya, baru diniati mandi jinabah. Sama ketika memandikan jenazah niku, setelah selesai membersihkan kotoran-kotoran yang dalam mayat itu, baru diniati bismillahirrahmanirrahim saya niat memandikan jenazah. Jadi airnya yang nyampe ke tubuhnya jenazah itu sudah air yang suci dan mensucikan. Ngoten Pak Mudin ya? Nah, leres berarti ini. Oh, winter Pak Mudin. Nek lintune kadang kula tinggali niku lho masyaallah, akhir kula ulangi. Nggih, monggo. Pak, nggih kenapa napa? Nggih. Air yang najis tadi. Nggih. Satu timba. Nggih. Supaya untuk wudu kalau dipanjurkan kan jadi sah. Nggih. Diciduk bisa sah. Atau dibolongi. Nggih, bisa. Tapi air itu najis. Boten. Di dalam ember satu ember itu air najis. Air najis. Air najis kena kotoran becek macam-macam. Tapi untuk wudu itu sah kan? Boten sah karena airnya kan tadi najis. Najis, tapi apa? Mancur gitu. Bukan diciduk. Loh. Najis. Airnya najis walaupun mancur tetap nggak boleh. Jadi wonten timbo isinya ini kurang dari 2 kola, ternyata kelebon cecek, maka sak timbo niku airnya menjadi air yang mutanajis. Berarti air yang mutanajis ini najis, buatan angsal dibuat untuk bersuci, wudu, mandi dan sebagainya. Buatan angsal harus dibuang dan dibersihkan terlebih dahulu karena sudah najis. Makanya sing sakniki sing paling pancen aman baik mandi maupun wudu pakai keran. Bon. Apa maneh sing gak ada yotron dan shower aman. Karena shower itu kan airnya sudah fresh baru nggak mancur, mengalir. Jadi boten kuatos mustakmal, ngoten ya. Iya. Oke, sampun. Nggih, monggo. Nyambung tadi ya. Oh, sekedap ya, monggo. Kalau sambil muncul. Itu tadi kan air satu ember. Nggih. Jelas airnya najis, kan nggak boleh memang. Ya. Tapi kalau air ini tidak najis, dipakai itu dengan disikapi, dipancurkan atau dibolongi, itu kan boleh. Boleh. Kalau airnya nggak najis boleh. Tapi kalau najis itu nggak tahu mau itu satu ember, tapi nggak tahu kalau itu di. Ya kalau nggak tahu nggak masalah. Urusan nggak tahu itu Gusti Allah sing ngapura. Kita nggak tahu. Nggih. Kalau ada kotoran cecak. Kalau nggak tahu kan boten masalah. Aman. Tapi ini boten ngertos. Nggih, boten napa-napa, Pak. Baik dibuat keran ataupun diciduk boten masalah. Boten masalah. Terus kalau wudu misalnya pakai di air ini, Nggih. kita lubangi. Nggih. Apakah waktu wudu air ini harus mancur terus? Apakah begitu kita membutuhkan untuk musaf ini kita tidak kita wujudkan? Yang kedua nih. Yang Jadi kedua nih. nggih. Jadi ketika air ini nempel sini, niki baru boleh disebar. Iya. Nah, nggih. Terus ini kan mestinya kan mancur terus. Lah ini diempat ben airnya nggak habis.
Bukan masalah. Nggak masalah. Dipet itu maksudnya apakah itu termasuk mustakmal ngoten? Mboten. Wudunya itu siapa enggak? Mboten napa-napa, sah. Jadi contoh ngeten nggih. Jadi air ini buat wudu. Baik dibuat bolongan atau bolongan sama kangelan dengan buka ngeten ya. Dengan buka jangan cur. Ngeten. Boleh. Terus cur karena sebelah kanan cur ngeten iki nggih. Terus ngeten. Yang penting airnya jelas meratakan ke tubuh yang wajib dibasuh. Ngoten. Cur lagi seperti ini, mboten masalah. Ngoten. Jadi air yang ada di tangan ini kemudian diratakan. Nggih, makasih. Soalnya pernah saya ngaji juga itu air itu harus selalu mancur. Ngoten. Enggak boleh putus kan gitu. Ngoten. Boleh seperti itu, boleh. Jadi wonten enten yang mensyaratkan air itu selalu mancur, wonten enten. Tapi adanya adalah air tersebut jangan sampai air yang mustakmal yang digunakan bekas air wudhu. Monggo, Pak, jenengan mau badhe? Nggih. Maaf sebelumnya Pak. Nggih, monggo. Islam itu muslim ini kan sesama muslim ini saudara. Nggih. Agak melebar. Nggih, mboten napa-napa. Kita tahu kondisi Palestina ini Nggih. lagi perang dalam bersama. Nggih. Kita sesama Melebar ke muslim. Lebanon malah. Betul. Nah, kondisi real di lapangan kan kita tahu bahwa di Timur Tengah ini kan ada Sunni dan ada Syiah. Nggih. Iran itu Syiah, Nggih. Arab Saudi itu Sunni dan sepiannya juga Sunni. Nggih. Nah, dalam kondisi ini Palestina ini kan dalam kondisi dihancurkan oleh Israel. Nggih. Kenapa kok yang peduli itu Syiah? Nggih. Ini saya jadi selalu nonton TV itu selalu penasaran ini kenapa? Nggih. Justru Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait, diam 1000 bahasa. Nggih. Ini kan pertanyaan saya, padahal dia Sunni. Nggih. Kok tidak ada bantuan yang seperti Iran yang sekarang itu bantu Hizbullah, bantu Hamas, bantu Fatah. Kemudian Irak itu sekarang terjun langsung juga mengirimkan 40.000 pasukan perbatasan Israel dan Palestina membantu Palestina. Nah ini jadi penasaran saya. Nggih. Bagaimana menurut dengan Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Uni Emirat Arab itu diam 1000 bahasa. Wah maaf ini Pak. Nggih, kenapa? Kita perlu tahu ini karena ini diindikasikan ini akan perang dunia ketiga itu muncul dari situ nanti. Nggih. Dan itu kalau sudah perang dunia ketiga itu nuklir. Nggih. Nuklir itu pengaruhnya ke seluruh dunia, Nggih. termasuk Indonesia. Aman. Nggih, monggo. Kalau semisal ada yang menjawab seperti ini, mungkin karena juga bukan pelaku sana gitu. Itu sudah bukan isu agama lagi, tapi isu global. Kita setuju betul. Setuju. Nah, jadi ngeten, kapunten. Kula kan nggih kedik namung 5 tahun di Yaman. Mempelajari ilmu agama di sana, kemudian juga mengenal apa itu Syiah. Syiah ada berapa? Syiah mana saja yang keras, Syiah mana saja yang lembut. Sama Sunni. Sunni itu apa Sunni Salafi, apa Sunni Sufi. Semuanya itu jelas kalau di sana. Kita kan kalau di sini hanya dibenturkannya ormas sebenarnya. Ormas NU, Muhammadiyah, MII seperti itu saja. Tapi kalau di sana lebih keras. Lah, isu tentang agama sebenarnya itu di sana sudah nggak laku. Jadi kayak tadi kan, padahal Palestina itu Sunni. Mengapa Sunni-Sunni yang di sekelilingnya itu tidak mau membantu? Justru Syiah. Nah, maka itu bukan isu agama sekarang ini yang sudah muncul, tapi isu global dan bahkan ngapunten isu dekengan. Saniki ngapunten nggih. Kayak Saudi itu di belakangnya siapa? Amerika. Nah, sekarang Israel di belakangnya siapa? Langit. Dan terus kalau sudah dibenturkan dengan masalah isu agama sudah nggak masuk. Cuman kadang kan kita orang Indonesia karena itu sesama negara, sesama muslim, jadi ibadah. Jadi kayak sumbangan terus biarkan betul nopo. Jadi panjenengan kalau mau nyumbang yang penting
orang yang menadai sumbangan itu valid datanya, bukan hanya sekedar embel-embel. Bukan masalah, itu wujud dari prihatin kita. Maka guru-guru kita itu juga mengajarkan jangan sampai ketika ada agama atau muslim kita ditindas kita kayak cuek, maka dosa kita. Minimal kalau nggak nyumpah dungah. Maka dalam doa itu biasanya misal ada doa Allahumma dfa'anal bala'a wal waba'a, itu yang biasa dibaca ketika kunut nazilah. Itu kan minimal itu sebagai wujud prihatin kita terhadap sesama muslim. Kita kalau semisal mengikuti agama sudah agak patut, sudah agak masuk, karena itu isu sudah isu global dan sudah dekingan-dekingan itu. Nggak berani Saudi saja nggak berani, apalagi Yaman, apalagi negara-negara sing kecil, apalagi negara-negara yang dulu Islamnya itu dibikin oleh Amerika, kayak sebesar Dubai, Emirat Arab, itu kan negara-negara yang dulu ketika khilafah Turki Utsmani itu pecah, maka dibikinlah negara-negara Islam yang memang nanti kekuasaannya dipegang oleh Barat. Niku sepengetahuan yang saya dengar, tapi kenyataannya nopo, kalau mboten terus meneliti seperti apa, hanya membaca, mendengar. Jadi minimal kita jangan sampai meninggalkan rasa iba kepada mereka. Boten nopo dongakno. Nah, salah satu donga nopo? Ya kita juga termasuk doa semisal Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Itu juga bagian dari itu. Jadi muslim itu secara umum dimanapun tempatnya kita doakan. Malah justru ngapunten. Betul kata jenengan itu nanti itu ya memang ada masuk akalnya akan menjadi cikal bakal peradaban yang ketiga. Bahkan ngapunten, seandainya nanti Palestina menang, dunia itu tutup. Karena nanti akan dibebaskan oleh Imam Mahdi. Kalau sudah Imam Mahdi datang, dunia sudah tutup. Jadi apakah orang Islam mendoakannya Palestina itu perang terus? Ya boten. Paling tidak itu negara yang memang di sana banyak nabi dan rasulnya dijaga oleh Allah. Karena bagaimanapun juga Gusti Allah itu tidak akan membiarkan istilahnya apa? Tanah-tanah muqaddasahnya, tanah-tanah sucinya itu diinjak-injak oleh orang non muslim. Yakin, kalau kita harus yakin pasti akan dijaga. Cuman perwujudan jaganya itu ya seperti apa ya Allah alam. Yang jelas itu ya bukan sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang menceritakan tentang tanah-tanah hari kiamat itu, nanti kalau Palestina dibebaskan terus nanti dunia akan tutup. Karena ini berarti ya tanpa Allah alam bisawab. Ngoten kira-kira nggih. Pun nggih. Nggih, penting niku wau nggih, kula panjenengan masih tetap mendoakan sama muslim. Sampun nggih ngoten mawon nggih. Cukup. Insyaallah pertemuan yang akan datang menjelaskan tentang bab mandi. Pun ngapunten kalau ada jawaban yang kurang memuaskan nggih. Kita bersama-sama mengakhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa kami amalkan sebagai wujud amal kami di dunia ini, sebagai jariah kami di dunia ini, bermanfaat bagi kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami sayangi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tasba' wa da'watin la yustajaba lah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari ilmu yang tidak manfaat, jauhkan kami dari ilmu yang tidak diamalkan, jauhkan kami dari segala macam fitnah dan musibah di dunia ini. Mudahkan ya Allah urusan kami, mudahkan ya Allah urusan kami, kabulkan segala hajat kami bi barakati hadzal majlis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.